Shalom buat kita semua. Shalom buat kita semua. Jemaat GKP Cikarang Baru, Resort Persiapan Cikarang menyampaikan selamat datang kepada anak-anak PP Remaja GKPI yang baru pertama kali beribadah di gereja kita ini. Kiranya ibadah dan kebersamaan ini menjadi sukacita bagi kita serta menjadi hormat bagi kemuliaan Tuhan saja. Kami akan membacakan para petugas yang melayani pada kebaktian ibadah PP Remaja Minggu sore ini. Khotbah oleh Amang Pendeta N. Tambunan, liturgis oleh Amang Penatua R. Lumban Gaul, penegasan warta jemaat oleh Inam Penatua R. Boru Siregar, doa syafaat Saudari Yulina Nainggolan, persembahan dari PP Sektor 3 Aldo Manurung dan Kevin Manurung, tim musik Daniel Sianturi, Immanuel Nadea, dan Yohanes Simorangkir, song leader Saudari Veronica Siahaan dan Saudari Mega Sinaga, petugas pengawas protokol kesehatan Saudari Hermawati Lumban Gaul, dan penanggung jawab ibadah kami sendiri Penatua F. Boru Dolok Saribu. Baiklah anak-anak PP Remaja, kita akan menyambut para pelayan yang akan melayani kita. Kami mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars GKPI. Kita bangkit berdiri. Shalom untuk kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami menyambut saudara dengan sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara sekalian, terlebih bagi saudara kami yang baru pertama kali datang beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah hari ini. Kita memasuki saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan orang yang mati dan yang hidup, kami adalah milik-Mu baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kematian, kami tidak takut, karena Engkau bersetia beserta kami. Maut dan kuburan tidak dapat menahan kami, karena Engkaulah Tuhan kami yang menebus kami menjadi milik-Mu. Kami berserah kepadamu, agar kami senantiasa menjadi milik-Mu pada waktu hidup maupun mati. Peganglah tangan kami dan tolonglah kami karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, agar kami memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kepada
mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu sore hari ini yang tertulis pada kitab Yehezkiel 34 ayatnya yang 11 sampai 16. Kita akan membacakannya secara bergantian ayat demi ayat. Di bawah judul Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan membalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih. Kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya.
Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu, oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenaan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ku hilangmu tak bercelah, olehnya ku sembuh. Berikai sapu cemas, sekarang ku lelah. Syukur memang ku tak lepas, berkat anugerah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis pada kitab Yesaya 26 ayat 8 sampai 9. Kami akan membacakan untuk kita semuanya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyambut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Sampai sedemikian bacaan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan
kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sudah untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama seluruh jemaat di segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita mendengarkan penegasan warta jemaat dan doa syafaat. Jemaat Tuhan yang terkasih, salam bagi kita semua. Salam. Salam bagi kita semua. Salam. Supaya lebih semangat. Sejenak kita akan sama-sama mendengarkan penegasan warta jemaat kita Minggu 22 November 2020, yaitu pada minggu ini adalah minggu akhir tahun gereja. Kita langsung memasuki warta kita yang poin yang keempat. Ibadah live streaming. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa jadwal ibadah live streaming dilaksanakan pada setiap hari Minggu ibadah umum pukul 10 sampai dengan selesai, dan setiap hari Minggu juga ibadah sekolah Minggu dimulai pukul 8 sampai selesai. Ibadah live streaming ini akan berlangsung sampai situasi kondisi negara lingkungan dinyatakan bebas dari COVID-19 oleh pihak pemerintah. Yang berikutnya, pendaftaran baptisan kudus. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita ini akan melaksanakan baptisan kudus
bagi Bapak dan Ibu yang ingin melaksanakan anak-anaknya dibaptis bisa mendaftarkan ke Penatua wilayah masing-masing. Pelaksanaannya baptisan kudus karena melihat situasi sekarang yaitu mengutamakan SOP protokol kesehatan, maka akan dilaksanakan sebanyak 5 kali dimulai dari tanggal 29 November sampai dengan 27 Desember 2020. Dan berikut jadwal keluarga yang telah mendaftar untuk mengikuti baptisan kudus. Yang pertama keluarga S. Sinaga Boru Sijabat, keluarga R. Manurung Boru Sidabutar, keluarga S. Manalu Ibu Rodia, dan keluarga F. Lubis Inang Boru Sihombing, keluarga S. Sinabang Boru Parhusip, keluarga F. Simanjuntak Boru Tanjung, keluarga P. Manalu Boru Gultom, keluarga R. Siringo-ringo Boru Sinambela, keluarga R. Samosir Boru Marpau, dan keluarga NP Hutapea Boru Samosir. Berikutnya pendaftaran katekisasi. Gereja kita juga akan membuka pendaftaran untuk kelas katekisasi atau CD. Dimohon kepada jemaat yang ingin mendaftarkan anaknya bisa menghubungi Penatua wilayah masing-masing untuk proses pembelajarannya dimulai dari pada bulan Desember 2020. Pembelajaran katekisasi ini akan berlangsung selama 1 tahun. Yang berikutnya tata ibadah minggu. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa untuk melengkapi keperluan keluarga melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, baik itu melalui live streaming atau yang tidak dapat mengikuti karena berbagai hal, maka melalui warta jemaat ini kami menginformasikan bahwa tata ibadah minggu akan kami kirimkan melalui grup jemaat GKPI Cikarang Baru. Yang berikutnya jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini: Kevin Astra Manurung, Jen Kalista Sinabang, Naomi Anggraini Boru Simatupang, Ibu Roslan Boru Simamora atau Nyonya Tesi Regar, Dina Novelita Boru Sijabat, Natania Boru Lumban Gaul, dan Bapak Ebenezer M. Panggabean. Pendeta PHJ Majelis serta semua anggota jemaat GKPI Cikarang Baru mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu dan anak-anak kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikian penegasan warta jemaat kita pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami Tuhan sampai saat ini, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sertai kami Tuhan, sertai kami pemuda-pemudi remaja GKPI Cikarang Baru, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami semuanya yang masih menjalankan studinya ya Bapa. Temani mereka ya Tuhan dalam pembelajaran online kali ini ya Tuhan. Sertai mereka ya Tuhan agar bisa mendapatkan nilai-nilai yang terbaik ya Tuhan. Sebentar kami ya Tuhan akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman ini bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Fajar baru yang abadi berkah.
Marilah berdoa. Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kami tahu Tuhan, Engkaulah Sang Juru Selamat kami. Kami tahu juga dunia sering menggoda kami untuk menjauh dari-Mu. Maka perhatikanlah kami yang ada di bait-Mu saat ini. Sendengkanlah telinga-Mu atas seruan kami. Kami merindukan firman-Mu Tuhan. Maka berilah kami kelegaan. Puaskanlah jiwa kami ya Allah, supaya kami boleh menjadi domba-domba kesayangan-Mu. Kini ketika kami telah duduk diam dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu, memerlukan firman-Mu yang akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami semua telah sedia untuk mendengar. Dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Shalom. Shalom. Tuh, 2 minggu yang lalu Mang Pendeta bilang nih, kalau ini berarti pemuda-pemudanya yang masih loyo-loyo seperti ini, pasti lagi banyak beban pikirannya ini. Hari ini adalah hari akhir tahun gereja. Kalau di dalam liturgi gereja, ada yang tahu apa maknanya akhir tahun gereja? Akhir tahun gereja berarti kita telah tiba di penghujung tahun liturgi. Dan biasanya pada hari ini atau akhir tahun gereja, kita memperingati orang-orang yang sudah meninggal. Jadi hari ini kita mengenang siapa-siapa yang ada di dalam kehidupan kita dulu, yang telah mendahului kita. Opungnya, namborunya, bapak tuanya, tetangganya, termasuk mungkin mantannya. Jadi hari ini juga sebenarnya kita bukan mau mengatakan kematian adalah hal yang harus ditakutkan, termasuk orang muda. Nah, sebagai orang muda yang waktu hidupnya masih panjang, maka sebenarnya harus lebih bersemangat. Shalom. Shalom. Halo. Mari kita buka Alkitab kita lah. Soalnya jadi seperti ujian UMPTN ini semua duduknya menghadap Mang Pendeta. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kita baca bergantian ya. Kalau Mang Pendeta sendirian, kalian banyak, harus lebih kuat suaranya. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 di bawah judul penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari kamu menerima kepada Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia diciptakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling ini, kamu melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku,
Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberikan makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberikan minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidup kita. Nah, pemuda-pemudi GKPI Cikarang Baru, kalau ditanya, ada yang sudah pernah mengalami kematian? Belum ada? Ada yang mau mengalaminya? Nanti aja gitu ya. Anak Tuhan ini semua kan? Kalau anak Tuhan, Abang Pendeta cari dulu bedanya. Bedanya sederhana nih. Kambing dengan domba, anak Tuhan dengan anak iblis. Kalau anak Tuhan itu tepukannya 2 kali. Anak iblis 1 kali. Kita lihat. Anak Tuhan. Nah, 1 kali. Ada yang 1 kali? Enggak ada katanya. Anak iblis? Ada yang bertepuk tangan loh. Ada yang mau bertepuk tangan. Terima kasih ya. Jujur itu baik loh. Jujur itu baik. Ternyata ada ya yang mau bertepuk. Enggak apa-apa lah. Nah, ketika bicara tentang kematian, tentunya apa perasaan kita yang ketika kita melihat ada acara atau peristiwa kematian, yang pertama ada di pikiran kita itu apa? Apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat ada acara kematian atau orang yang meninggal? Bersukacita? Bukan. Apa? Sedih? Ada makanan? Namanya kondangan ini. ada apa lah? Apa yang kalian pikirkan pertama kali? Atau perasaan apa yang ada? Ada yang sudah pernah melihat orang meninggal kan? Ada kan? Opungnya gitu kan? Nah, apa perasaan kalian pertama sekali? Kehilangan, oke. Ada yang bahagia opungnya meninggal? Nggak ceret-ceret lagi? Apalagi yang lain? Apalagi yang kalian pikirkan? Kematian itu menakutkan nggak? Menurut kalian kematian itu menakutkan nggak? Menakutkan. Kenapa menakutkan? Nah, kalau memang kematian itu menakutkan, apa yang harus kita sadari? Kalau memang perasaan kita ngeri melihat kematian, apa yang harus kita persiapkan? Dan apa yang harus kita pahami ketika kematian itu datang? Nah, anak-anak yang terkasih, adik-adik yang terkasih, ketika peristiwa kematian terjadi kepada kita, sebenarnya sedang dipertunjukkan kita pun akan mati. Kita mengalami 2 peristiwa yang ajaib dalam hidup kita sebenarnya. Kalau ditanya, apa sih yang ajaib dalam hidup? Enggak ada katanya. Wah, itu orang enggak menyadari hidupnya. Yang pertama adalah kelahiran. Orang lahir membawa kehidupan baru. Ada keberlangsungan hidup yang baru. Tetapi yang kedua, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, yang ajaib itu adalah kematian. Kenapa? Kalau di dalam iman kita disebutkan akan memasuki hidup yang baru.
Kalau kalian pernah lihat papan bunga di tempat orang yang meninggal, kan bagus-bagus kalimatnya. Selamat jalan ke rumah Bapa yang di sorga. Tuh. Tapi nggak ada catatan di bawahnya. Tidak disediakan konsumsi selama perjalanan. Kan gitu. Jadi selamat jalan aja katanya ke rumah Bapa yang di sorga. Berarti ada perjalanan baru dalam hidupnya. Nggak berhenti di dalam atau melalui peristiwa kematian gitu. Nah, saudara-saudara, peristiwa kematian mengajarkan kita, peristiwa kelahiran dan kematian sebenarnya mengajarkan kepada kita semua mengalaminya, dan semuanya itu ada di dalam apa yang disebut dengan eternity, eternal, abadi. Kalau di dalam bahasa Yunaninya iainos, kalau dalam bahasa Bataknya aion. Pernah dengar arti kata aion? Dangadong desi aion disi. Aion itu duka, tapi nggak ada hubungannya sebenarnya. Nah, tetapi ketika kita melihat bahwa semua kita ini akan mati dan menghadapi babak baru dalam perjalanan kita ke depan, maka dalam iman Kristen, pertanyaan yang datang kemudian adalah yang dijawab. Ketika kita mati, kemana kita pergi? Kalau kau mati besok, kemana kau pergi? Ada yang mau jawab? Ada yang bersedia ke neraka? Lagi ada diskon? Ada yang mau ke neraka? Ada yang mau ke surga? Mau? Mau? Lagi tinggi harganya. Kalau mau ke surga atau mau ke neraka, apa yang harus diusahakan? Itu pertanyaan berikutnya. Nah, karena tadi hal yang pertama kita sudah mengerti, menjawab, oh ternyata kita ini semua akan mati. Bagaimana kita menyikapi itu? Apa yang harus kita persiapkan? Apa langkah-langkah kita ke depan? Sebelum sampai ke sana, pendeta akan mengatakan bahwa ternyata hidup kita ini bermakna. Karena itu, setiap orang yang hidup sebenarnya sedang mempersiapkan dirinya untuk perjalanan berikutnya, keabadian itu, yaitu ketika kita meninggalkan yang fana ini. Maka yang pertama, mumpung masih ada di tempat yang disebut dengan dunia ini, kematian mengajarkan kita satu, cintailah hidupmu dan orang-orang yang ada dalam hidup. Cintailah dirimu, hidupmu, dan orang-orang yang ada di dalam hidupmu. Misalnya siapa? Bapak sama mama. Mumpung masih hidup, cintailah semuanya. Bukan semua orang, maksudnya pacar orang lain pun nanti kau cintai gitu kan. Tetapi cintailah, kasihilah orang-orang yang dekat dengan kita, dan juga orang-orang yang kita kenal dalam hidup. Karena itu saya mau bertanya dulu sama pendeta, siapa di sini yang gak dekat sama bapaknya? Ada? Ada nggak di sini yang gak dekat sama bapaknya? Semua dekat? Dekat ya? Ada yang gak dekat sama mamanya? Semua dekat? Ada yang berencana mengganti bapak sama mamanya sebentar? Udah bosan? Nggak ada. Siapa di sini yang mencintai, yang membenci banget adiknya? Benci banget sama adiknya. Soalnya dia itu saingan gua kalau di hadapan bapak sama mama. Bila perlu, ini harus disingkirkan. Kalau ditanya siapa orang pertama yang kita mau singkirkan dalam hidup, kakak dan adik gua katanya. Kakak dan adiknya. Karena apa? Kasihan. Berbagi nanti kami jadi banyak. Aturannya kalau aku sendiri bisa untukku semua. Nah, cintailah orang-orang yang ada dalam hidup kita. Cintailah hidup. Ketika kalian mengerti bahwa ternyata ketika melihat peristiwa kematian ini adalah kesempatan untuk menumbuhkan cinta, menumbuhkan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita, maka seperti apa bapak, mama, kakak, adik kita
cintailah mereka. Sebab ketika kematian datang, nggak ada lagi bilang begini sama Tuhan, "Encok dong Tuhan, jangan mati dulu adikku. Soalnya selama ini dia jadi korban cubit-cubitanku. Jangan matiin dulu dia," gitu kan. Atau, "Aduh, aku selama ini nggak pernah bilang sama bapakku kalau setiap mau pergi kerja atau pulang kerja, sehat Bapak. Yang selalu kutanya adalah, besok uang sekolah Pak, besok uang jajan Pak, besok malam minggu Pak." Jadi uang jalannya pun untuk malam minggu diberitahunya sama bapaknya. Dan yang lebih ngeri lagi, bapaknya nggak ada pulsa, dia harus ada pulsa. Kematian mengajarkan kita cintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal yang kedua, karena kematian mengajarkan kita untuk menaburkan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang seperti apa yang harus kita lakukan? Di dalam teks yang kita baca tadi, setidaknya ada beberapa poin yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama, berilah makan yang lapar. Yang kedua, berilah minum yang haus. Lalu yang ketiga, berilah pakaian kepada mereka yang telanjang. Yang keempat, apa disebut di situ? Berilah tumpangan kepada orang asing. Kalau di dalam bahasa ini istilah sederhananya hospitality, keramahan, tumpangan yang didasari oleh keramah tamahan. Lalu kemudian apa? Yang kelima, ketika sakit, lawatlah orang yang sakit. Yang keenam, orang yang terpenjara, kunjungilah. Apa yang dimaksud oleh Yesus di situ? Yang mau Yesus ajarkan kepada kita dari semua tindakan ini adalah pelayanan. Menumbuhkan jiwa yang melayani. Selagi masih hidup, melayanilah. Sebab ini semua adalah sendi-sendi dalam kehidupan orang Kristen yang semestinya melayani. Sebab apa? Yesus katakan, "Aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani." Maka orang-orang yang mengenal atau yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan selayaknya berkata, "Aku ada dalam dunia ini, selagi aku masih hidup di dunia ini, aku harus melayani." Mari lihat secara teliti keenam hal yang disampaikan oleh Yesus tadi. Lapar, haus adalah hal yang sering kali kita lihat di dalam hidup kita. Lapar dan haus yang dimaksudkan di sini bukan soal makanan saja. Sebab Yesus juga pernah berkata di dalam bagian awal Injil Matius, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman Allah. Nah, orang yang haus, orang yang lapar akan firman Allah, akan hubungan dan relasi dengan Allah, adalah orang yang selalu kita jumpai dalam hidup kita, bahkan di rumah kita. Coba di sini jujur, siapa yang di rumahnya pagi-pagi bangun tidur berdoa bersama? Ada? Siapa di sini anak-anak? Harus jujur, gak apa-apa. Nanti yang pendeta gak akan misalnya, ya bahasa anak muda sekarang, dibully. Siapa yang bapaknya mau berdoa bangun tidur? Ada? Oh, gak ada sama sekali. Pantesan kalian juga takut berdoa. Iya kan? Kalian ini orang-orang yang lapar. Orang tua kalian pun ternyata orang-orang yang lapar dan haus. Maka ibadah seperti ini adalah kesempatan untuk recharge tadi. Mengisi ulang. Bahasa sederhananya makan. Supaya apa? Supaya kenyang. Terus kalau sudah kenyang apa? Tidur lagi. Sakit gula. Supaya kerja. Apa yang dikerjakan? Buat Tuhan, yaitu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Contohnya apa? Berdoa lagi. Sederhana sekali sebenarnya. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan untuk orang-orang yang kita cintai dalam hidup kita.
dalam relasi dengan abang dan adik misalnya. Siapa di sini yang mau atau lebih suka mengalah sama adiknya? Ada? Berarti benar. Oh ada. Maribeth beneran atau keterpaksaan? Beneran. Mantap deh. Baru tambunan itu. Nah, ketika kita mau mengalah kepada adik-adik kita, kita punya prinsip atau pemikiran begini. Dia lebih perlu. Karena aku sudah melewati masa itu. Tetapi ketika kita terus menunjukkan ego kita sebagai abang, sebagai kakak di dalam rumah kita, bahwa yang muda itu harus takluk di kaki kita, bahwa adik-adik itu harus lebih hormat kepada kita, kita membiarkan banyak orang atau adik-adik kita itu lapar dan haus. Lapar akan cinta kita, haus akan kebaikan kita. Mari lihat lagi tentang pakaian. Kalau kalian lihat orang yang telanjang itu diidentikan dengan apa? Jalan-jalan itu di pinggir jalan itu gitu. Kalau telanjang, orang gila kan? Udah gitu disorakin lagi. Iya, orang gila lewat gitu kan. Ketika kita tidak punya pakaian, atau ketika kita tidak berpakaian, atau ketika melihat orang yang tidak berpakaian, perasaan kita gimana? Itu hal yang memalukan. Nah, kita juga seringkali menghadirkan aib bagi orang lain, mempermalukan orang lain. Siapa yang suka membuli temannya di sini di sekolah? Bertobatlah. Ya, bertobat. Lebih seram lagi bikin. Jangan. Bertobatlah. Karena kita harus selama hidup di dunia menghadirkan cinta bagi orang lain. Memberi pakaian berarti kita ada merangkul dan juga menghangatkan mereka. Sebab itulah fungsi dari pakaian. Dan fungsi yang terakhir adalah membuat orang itu modis atau fashionable. Kita harus membuat orang menjadi lebih bercahaya ketika dia ada bersama dengan kita. Bukannya ketika dia dekat kita, dia tambah bangkrut, dia tambah rusak, atau dia jadi tambah tidak mengerti arti hidup. Misalnya apa? Misalnya mudah saja. Coba kalau diingat-ingat di sini, PP misalnya, belum yang lepas dari sekolah minggu ya. Kalau sudah duduk-duduk di belakang sana, ayo kita ngobrol di luar. Satu-satu turun. Nah, turun satu-satu. Yang kalian lakukan itu apa? Mempermalukan generasi muda. Bukan hanya mempermalukan diri di hadapan Tuhan, tetapi kalian menelanjangi diri kalian. Maka orang yang mau berpakaian di hadapan Tuhan, memberikan pakaian bagi orang-orang yang telanjang, adalah orang-orang yang menjaga martabat dan kehormatan orang lain. Itu pekerjaan yang kedua. Lihat lagi, gimana dengan ketika ada orang yang tak punya tempat untuk berteduh? Orang yang memerlukan tumpangan, atau ketika pendeta tadi katakan orang yang memerlukan keramahan kita adalah orang asing yang tidak kita kenal. Dalam hidup kita ini, ketika kita berjuang untuk mewujudkan cinta kasih itu, kita selalu terfokus kepada orang yang kita kenal saja. Orang-orang yang kita anggap, ini nanti bisa jadi baik lagi sama saya. Kalau saya baik sama dia, dia pasti baik sama saya. Tapi untuk orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak pernah kita sapa, kita mengatakan percuma, toh juga dia nanti gak baik sama saya. Sederhananya, kita temukan di dalam ruangan ini. Ketika 3 minggu yang lalu Inang Pendeta mengajak bermain untuk saling mengenal melalui nama-nama, kalau ditanya lagi sekarang, berapa yang sudah dikenal setelah 3 minggu bersama duduk dalam ruangan ini ibadah? Belum tentu bertambah. Jangan-jangan makin kurang karena orangnya nggak datang. Dan ketika orang sakit atau terpenjara adalah orang-orang yang memerlukan pendampingan kita. Bisakah kita temukan itu?
bisa. Kalau tujuan dalam hidupmu adalah menghadirkan cinta kasih itu, cobalah sekali-sekali intip. Apa sih doa bapak sama mama? Apa sih yang diharapkan bapak sama mamaku ini? Menurut kalian, adakah orang tua yang merancangkan hal yang buruk bagi anak-anaknya? Tidak ada kan? Tapi adakah anak-anak yang merancang hal yang buruk bagi bapak sama mamanya? Gak ada juga kan? Semoga di sini gak ada. Kalau begitu, buktikan besok. Buktikanlah dengan mendoakan orang tua kalian, mencintai adik dan kakak kalian. Sebab selagi kita hidup di usia yang muda seperti ini, Paulus mengingatkan Timotius, jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi bersemangatlah dan layanilah Tuhan. Diakonoslah, menjadi pelayanlah dalam hidup ini. Jangan mau dilayani, sebab siapa orang yang dilayani? Anak-anak dan opung-opung. Kalau orang muda adalah orang yang melayani. Nah, Paus Benediktus yang ke-16 pernah berkata begini di dalam bukunya yang berjudul What It Means to Be Christian. Apa artinya menjadi, bukan si Kristen, orang Kristen. Apa artinya menjadi Kristen? Dia bilang begini, ketika kita hidup di dunia ini, kita harus buat setiap hari itu seperti masa Advent. Masa menantikan. Menantikan siapa? Menantikan Kristus. Untuk apa? Supaya kita bersama dengan Dia. Supaya apa lagi? Supaya kita bisa tinggal di dalam rumahnya, di dalam kerajaannya. Maka kalau pertanyaan pertama tadi di awal itu ditanyakan lagi sekarang, kalau nanti kau mati, kau percaya kau kemana? Ke surga dong. Karena kita adalah domba-domba Kristus itu. Kita bukanlah kambing yang penuh dengan sifat-sifat yang liar, yang melawan, bau, dan suka melakukan hal-hal yang di luar tabiat-tabiat kebaikan. Tapi kita adalah domba, lambang orang-orang yang penurut, penuh kelembutan kepada orang tua dan saudara-saudara kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Domba yang memiliki bulu yang putih itu adalah lambang cinta, keakraban, relasi yang intim satu dengan yang lainnya. Maka berlombalah untuk menghadirkan cinta itu di dalam hidup kita. Makanya seorang bapak gereja bernama Origenes dari Alexandria bilang begini di dalam tulisannya, seorang Kristen yang sejati dan yang sempurna adalah seorang Kristen yang terus memposisikan dirinya dalam masa-masa Advent itu. Hari ini bekerja yang baik untuk Tuhan, besok bekerja lagi, karena kita tidak tahu harinya kapan Tuhan datang. Tidak tahu kita kapan kita mati. Tidak tahu kita kapan kita meninggalkan dunia ini. Atau jangan-jangan di sini sudah tahu, ada yang tahu kapan dia mati? Belum kan? Karena kita tidak tahu, maka setiap hari, setiap saat dalam hidup kita harus menjadi hari dan saat yang bermakna. Bermakna melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan cinta kasih di dalam rumah kita bagi teman-teman kita. Itulah yang akan menentukan pada penghakiman yang terakhir, apakah kamu jadi domba ataukah kamu seekor kambing yang dilambangkan tadi. Apakah kamu ada di sebelah kanan Kristus atau kamu di sebelah kiri Kristus? Apakah kamu ini adalah anak-anak Tuhan di dalam rumahnya atau kamu anak-anak iblis beserta malaikat-malaikatnya di dalam neraka? Jawabannya ada, terbukti mulai hari ini dan seterusnya. Hadirkanlah cinta kasih. Tuhan memberkati kita. Selamat berkarya, selamat menabur cinta di rumah dan di sekolah, dimanapun kalian berada. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang terkasih,
Terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan. Tuhan mengajarkan kami selagi kami masih hidup di dunia ini untuk menghargai hidup. Sebab kematian mengajarkan kami demikian. Dan kematian juga mengajarkan kami untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Melawat setiap mereka yang sakit, mengunjungi mereka yang ada di penjara, mereka yang terpenjara karena pergumulan-pergumulan hidup atau karena sikap-sikap kami, memberi mereka yang lapar makanan, memberi mereka yang haus minuman, memberi pakaian bagi mereka yang telanjang, dan juga memberi tumpangan bagi setiap mereka yang kami sebutkan orang-orang asing. Biarlah hidup kami menggambarkan kasih Kristus, dan biarlah pada akhir tahun gereja ini, ketika kami mengingat orang-orang yang kami cintai, yang telah mendahului kami ke tempat keabadian itu bersamamu, kami diingatkan untuk terus mengisi hari-hari kami di dunia ini dengan pekerjaan-pekerjaan baik, melayani setiap orang di sekitar kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan tiba pada acara peringatan bagi orang-orang yang telah meninggal atau mendahului kita. Karena itu, marilah kita merenungkan di dalam hati dan pikiran kita, mengingat kembali orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Saudara-saudara, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, setiap akhir tahun gereja, seperti pada minggu hari ini, jemaat kita mengadakan peringatan untuk orang-orang yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan kepadanya. Kalau kita memperingati mereka yang sudah mendahului kita tidak bermaksud membangkitkan kembali rasa duka cita pada keluarga yang ditinggalkan. Sebaliknya, kita hendak meneguhkan iman, menumbuhkan pengharapan dan penghiburan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika berdoa, kita tidak mendoakan mereka yang sudah meninggal itu, melainkan memohon agar kasih dan anugerah Tuhan semakin meneguhkan iman kita akan kasih setianya. Kita percaya bahwa kelak kita akan dipertemukan kembali dengan mereka yang kita kasihi itu di dalam kerajaan surga. Dengan demikian, kerinduan dan pengharapan kita semakin bertumbuh dalam Yesus Kristus, Gembala Agung yang akan datang kembali untuk membawa kita sertanya. Itulah yang hendak kita renungkan pada saat memperingati orang-orang yang telah mendahului kita. Sejak awal sampai akhir tahun gereja ini, gereja kita sejak awal sampai akhir tahun gereja ini, saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan ke sisinya adalah orang dewasa, laki-laki 1 orang, perempuan tidak ada, pemuda tidak ada, pemudi tidak ada, anak-anak laki-laki tidak ada, anak-anak perempuan tidak ada. Maka saudara kita yang telah dipanggil ke Tuhan, yang dipanggil Tuhan ke sisinya dalam 1 tahun ini sebanyak 1 orang. Wahyu 20 ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Amin. Marilah kita bangkit berdiri.
dengan menundukkan kepala dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita memperingati mereka yang kita kasihi, yang telah mendahului kita. Marilah berdoa, kiranya Tuhan sajalah yang menerangi dan meneguhkan iman kita, supaya kita memperoleh penghiburan dari Tuhan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Kita melanjutkan ibadah kita. Kembali kita bernyanyi. Di jalan malam sekalipun ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang hati, mengalirkan sungai kasih-Ku, kuasa damai telah beri. Firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk menyatakan syukur kepadanya melalui persembahan dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan kita di dalam sukacita. Marilah bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan tulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami.
Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam kehidupan keseharianmu. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik yang menghadirkan cinta kasih bagi sesama sebelum Tuhan datang lagi untuk menjemput kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.